semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kesehatan Mental kelas A2 Psikologi Universitas Medan Area akan menjelaskan sedikit tentang fobia. Saya akan menjelaskan dulu apa sih itu fobia. Jadi fobia ini adalah ketakutan yang terus-menerus berlebihan, tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas, atau situasi spesifik lainnya. Jadi fobia ini adalah salah satu jenis gangguan kecemasan. Fobia ini bisa mempengaruhi kemampuan bekerja atau berinteraksi dalam lingkungan sosial yang normal. Jadi orang yang mengalami fobia biasanya akan mencoba menghindari hal yang memicu rasa takut atau menahannya dengan kecemasan yang besar. Penyebab fobia ini sendiri bisa dari pengalaman yang buruk di masa kecil atau di masa sekarang ini, faktor genetik, lingkungan, dan serta juga fungsi otak. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa dari jenis-jenis fobia menurut buku DSM. Agorafobia adalah ketakutan terhadap tempat atau situasi di mana pertolongan mungkin tidak akan diperoleh ketika berada dalam kondisi emergensi berbahaya atau genting. Penderita ini akan merasa takut dan cemas berlebihan pada beberapa tempat dan kondisi seperti tempat umum, ruangan tertutup, keramaian, dan kondisi yang membuatnya sulit mendapatkan pertolongan. Contohnya seperti apa? Misalnya, seseorang menjadi mengurung diri di rumah karena dia menganggap tempat-tempat lain adalah tempat yang paling berbahaya dan menimbulkan simptom anxiety atau tanda-tanda ekstrim yang mencemaskan. Gejala utama dari fobia ini adalah rasa takut dan cemas yang timbul setiap penderita memikirkan, mengalami, berada di tempat atau kondisi tertentu seperti di ruang yang terbuka, misalnya parkir, taman, atau mall, lalu ketika berada di dalam ruangan yang tertutup, misalnya bioskop atau lift. Gejala tersebut akan hilang ketika penderita berhenti memikirkan atau keluar dari tempat dan kondisi tersebut. Halo, selanjutnya animal type phobia atau yang kita sering dengar seperti fobia terhadap hewan gitu. Jadi fobia ini muncul karena kecemasan atau ketakutan yang berlebih terhadap hewan atau serangga tertentu gitu. Contohnya dari diri saya sendiri. Saya itu takut kepada hewan yang bernama yaps, tepat sekali, cicak. Kenapa saya takut? Karena berdasarkan background keluarga saya juga ada beberapa yang takut terhadap, bukan takut sih, jijik terhadap cicak gitu. Dan dari cerita di masa lalu saya juga, ketika lebaran tuh saya makan kue biasa lah ya kan, lebaran itu makan kue nastar. Saya makan kue nastar ngambil dari toples. Sepertinya toples itu lupa ditutup sama saudara saya ketika mereka makan kue itu gitu. Jadi cicak masuk ke dalam. Jadi pas saya mau makan tuh ambil nastar, terus saya mau makan gini, di atas nastar itu ada seekor cicak. Dari itu saya jijik nengok cicak gitu. Bahkan lihat gambarnya saya bisa kayak gitu, apa sih namanya, merinding tiba-tiba gitu. Dan pada ketika saya SMP gitu, teman saya ada yang tahu saya fobia terhadap cicak gitu, dia iseng gitu naruh cicak di dalam toples terus diletakkan di samping saya. Seketika saya buka toples itu, saya langsung loncat dan lari ke depan lapangan gitu. Terus orang itu ngejar gitu, semua guru nanya kenapa Sultan bu takut sama cicak gitu. Ya memang itu kecil kan bagi beberapa orang, tapi dengan mereka seperti itu saya bisa membuat saya lebih takut gitu. Ketakutan saya terhadap cicak itu bahkan lebih. Jadi fobia ini nggak bisa saya hilangkan ketika orang beranggapan bahwa ketakutan saya ini bisa menjadi sarana hiburan bagi mereka. Nah, kita masuk ke kategori selanjutnya yaitu social phobia atau social anxiety. Nah, social phobia atau social anxiety sendiri menurut American Psychologists Association adalah ketakutan terhadap dua hal. Yang pertama, situasi di mana hal yang memalukan itu bisa aja terjadi. Misalnya berbicara atau bertemu dengan orang lain. Yang kedua, adalah situasi di mana ada resiko nih untuk dievaluasi secara negatif oleh orang lain. Misalnya dinilai bodoh, cengeng, dan lain-lainnya. Nah,
orang bisa mengalami ini itu dikarenakan mereka itu terlalu fokus akan konsentrasi negatif yang akan mereka terima nih terhadap situasi sosial tersebut. Nah, untuk ciri-ciri dari social anxiety ini, ketika mereka tuh memiliki perasaan ketakutan yang intens banget nih dalam situasi sosial yang mereka hadapin. Nah, untuk gejala fisiknya sendiri yaitu mereka tuh bakalan gemeteran yang hebat, terus pipi memerah dan berkeringat. Nah, social phobia atau social anxiety sendiri ini sudah termasuk ke dalam gangguan mental atau disorder. Nah, jadi yang boleh mendiagnosis ini hanyalah seorang psikiater atau psikolog. Nah, bagi kalian yang mungkin merasa memiliki gejala-gejala tersebut ini, nggak boleh nih yang namanya self-diagnosis karena nantinya akan berbahaya bagi kita sendiri. Spesifik fobia adalah ketakutan terhadap objek, tempat, atau situasi yang sensitif. Contohnya itu seperti takut pada boneka atau barang yang terbuat dari karet. Nah, penyebab dari fobia spesifik ini sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi faktor-faktor dan sifat-sifat kepribadian dapat meningkatkan resiko individu menderita fobia spesifik ini. Ada 5 simptom penderita fobia spesifik, yaitu yang pertama itu rasa takut atau rasa cemas yang mendalam tentang objek atau situasi tertentu yang bisa menyebabkan menangis, menjadi kaku tidak bisa bergerak, menggenggam tangan orang lain atau melarikan diri dari situasi tersebut. Di beberapa situasi ada kemungkinan sampai mengalami sesak napas dan bisa menyebabkan kematian apabila tidak segera ditolong gitu. Lalu yang kedua itu objek atau situasi yang selalu memprovokasi rasa takut atau rasa cemas. Lalu yang ketiga, individu secara terus-menerus menghindari objek atau situasi tersebut. Lalu simptom yang keempat itu bahaya yang ditimbulkan oleh objek atau situasi tersebut tidak sebanding dengan rasa takut yang dialami oleh penderita. Nah, yang terakhir itu fobia spesifik ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Mungkin itu adalah beberapa jenis fobia yang ada di DSM-5. Nah, bagaimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa itu fobia dan apa saja jenis-jenis fobia? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga bermanfaat.